Ibu Sandra telah mengalami keguguran. Apa dok? Keguguran? Iya Pak, sebaiknya saudari Sandra istirahat untuk beberapa hari supaya kesehatannya cepat pulih kembali Pak. Terima kasih dokter. Sandra. Maafin aku ya. Seharusnya aku buat ini jadi kejutan buat kamu. Tapi Mas nggak akan batalin pernikahan kita kan? Mas, aku udah kehilangan anak ini gara-gara Mas Rehan. Mas tega mau batalin pernikahannya terus buat hidupku hancur. Jadi kamu nekat mau nikahi perempuan itu? Terserah. Tapi ingat ya Rehan. Jangan pernah kamu menginjakan kaki kamu di rumah ini selagi kamu masih bersama dia. Saya terima nikah dan kawinnya Sandra binti Sukmana dengan mas kawin seperangkat perhiasan dan uang tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa? PHK? Mas, hidup kamu tuh apa saja terus. Kita tuh nikah udah 6 tahun dan kamu 3 kali kena PHK. Tapi kan aku udah berusaha buat kamu. Ya, dalam waktu dekat aku pasti akan cari kerjaan apapun. Yang penting halal. Bukan cuman halal, tapi banyak. Mas, kita tuh nunggak kontrakan itu udah berbulan-bulan. Dan aku udah ditagihin sama debt collector kartu kredit. Kirain punya anak kawin sama orang kaya hidupnya enak. Boro-boro. Sandra, ibu minta duit dong. Ibu mau arisan. Bu, udah deh, jangan bikin pusing. Sana cari utangan dulu. Utang kita udah banyak, Sandra. Sambil nungguin aku dapat kerjaan, aku mau ojek online dulu. Hah? Apa? Ojek online? Enggak, aku nggak izinin kamu narik ojek. Oke, gini aku nggak mau nih sama kamu. Aku nggak peduli ya, kamu mau capek atau enggak. Yang penting kamu kerja, sekarang cari uang yang banyak. Kamu balik ke sini, kamu bawa uang yang banyak. Sandra, kamu udah 3 bulan nunggak. Ayo bayar, kalau nggak kalian keluar aja dari sini. Masih banyak kok yang mau kontrak. Bu, kan saya udah bilang nanti ya. Tenang aja, saya itu pasti bayar, saya nggak mungkin kabur. Lah, kok malah kamu yang marah? Harusnya saya yang marah ke kamu. Lah, ini kamu punya gelang. Sini, buat jaminan. Jangan. Itu buat jaminan. Buat kamu kan belum bayar. Nih, Nah, ini nanti buat jaminan. Nanti kalau misalkan kamu bayar, saya balikan ya. Si Sandra tuh sombong banget ya. Kapan sih dia pindah dari kontrakan ini? Woi, ngapain situ pada ngomongin? Kepo, pergi sana. Bu Gina, jangan teriak-teriak, berisik tahu. Ih, situ bikin emosi. Pergi sana. Lowongan kerja. Hidup kenapa apes kayak begini sih? Ya, anak satu-satunya model kayak kamu, Sandra. Kirain bisa jadi tumpuan hidup. Boro-boro. Hari tua malah jadi sengsara kayak begini. Ibu kenapa jadi nyalain Sandra sih? Ibu usaha dong, kerja. Jangan andelin Sandra. Enak aja, ibu udah tua, udah sakit-sakitan. Jadi anak durhaka situ. Tahu aku sih. Mas, aku
capek tau gak hidup sama kamu, gak betah. Ditagih utang sana sini. Iya kan, tapi aku lagi berusaha kesana sini, Sandra. Tapi mana hasilnya? Aku tuh butuh duit, bukan cuman sekedar kamu pamer hasil kerja kerasmu aja. Rehan, ibu sakit, ibu mau berobat. Iya Bu, nanti Rehan bawa ibu ke dokter ya. Tapi nanti Bu, soalnya hari ini Rehan lagi nggak dapet penumpang. Mas, kamu minta dong sama ibumu yang kaya raya itu. Kalau perlu, kamu sujud minta maaf sama dia, terus minta duit yang banyak. Apa sih susahnya? Iya Sandra, tapi kan pernikahan kita kan gak direstuin sama ibu aku. Makanya minta maaf, terus minta duit. Duit dipikirin duit. Sandra, ibu aku tuh sampai sekarang masih marah. Ibu aku itu bakal baik-baik aja kalau kita tuh berdua bercerai. Atau enggak minimal kita berdua datang ke sana untuk minta maaf sama ibu aku. Enggak, aku nggak sudi minta maaf sama ibu. Rehan, denger ya. Ibu juga nggak sudi anak ibu merendahkan diri depan ibu kamu. Ibu nggak ikhlas. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini Umi pengen ngebahas masalah fungsi anak dalam pandangan Islam. Fungsi anak dalam pandangan Islam itu ada 3. Anak bisa sebagai ujian atau cobaan, bisa juga anak sebagai musuh, bisa juga anak sebagai penenang mata. Nah, fungsi anak yang sebagai ujian, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu dan hartamu sebetulnya adalah fitnah, ujian dan cobaan. Seperti yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim tuh ceritanya gini. Nabi Ibrahim ini kan orangnya ibadahnya tekun banget, orangnya dermawan banget. Setiap lebaran haji banyak kambing yang dipotong, banyak juga sapi atau onta yang dipotong. Sampai malaikat pada heran. Subhanallah, kata malaikat, itu mah Ibrahim dermawan banget. Kalau korban gak cukup 1 sampai ribuan sampai ratusan. Nabi Ibrahim jawab apa? Cuma kambing, cuma onta, cuma sapi. Anak kalau saya punya, suruh potong oleh Allah, saya potong, saya korbanin. Nah, kemudian Allah memberi benar dah tuh, ngasih anak benar kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Tujuannya apa? Allah menguji, masih tetap setia seperti dulukah Nabi Ibrahim? Masih seperti dulukah cintanya kepada Allah? Apakah sudah berubah kepada anaknya? Nah, jadi ini fungsi anak yang pertama sebagai ujian. Fungsi anak yang kedua dalam pandangan Islam, yaitu anak sebagai musuh. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah, kekasihmu, anakmu, sebagian itu ada yang jadi musuhmu. Seperti kasusnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini kan punya anak namanya Kan'an, Bu. Kan'an itu anak kandungnya Nabi Nuh, tapi dia sebagai musuhnya Nabi Nuh. Na'udzubillah min. Yang ketiga, fungsi anak dalam pandangan Islam sebagai qurrata a'yun. Nama saya ya. Qurrata a'yun itu artinya apa? Sedap dipandang. Kalau kita ngelihat nggak bosen, tak bosan mataku, tak bosan. Nggak bosen kita ngelihat anak. Kenapa? Karena anaknya soleh, anaknya baik, pinter ngaji, pinter baca doa sama orang tua kagak ngelawan. Nah, fungsi anak yang ketiga inilah sesuai dengan doa yang sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Umi, saya kangen sekali sama anak saya. Kita bawa Ibu Santi ke rumah sakit. Iya, boleh nih, boleh nih. Mobil kita, ayo Umi. Ayo, gotong. Ayo ibu bantu ibu. Ayo ibu. Ya Allah Ibu, istighfar Bu. Aduh. Maaf Mbak, kami sudah melakukan pengecekan dan di dalam pengecekan Bu Santi jantungnya sangatlah lemah.
Apa Mbak anaknya? Bukan Bu Dokter. Bu Santi ini jamaahnya Umi saya. Iya. Dokter, apakah Bu Santi ini bisa sembuh? Kita hanya bisa ikhtiar. Kesembuhan hanya milik Allah. Ibu harus kuat, Bu. Zikir, Bu. Bu, Ibu Santi lebih baik hubungin anak Ibu supaya anak Ibu tahu keberadaan Ibu di mana. Saya takutnya anak Ibu khawatir.